Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noah Rozal Maimin dari kelas HKID. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salimina an abihi ana Ghulaimana ibn Salamata aslama walahu asyriu niswatin fa aslamna ma'ahu. Fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yatahayyara minhunna arba'an. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wa Alahul Bukhari wa Abu Zurah wa Abu Hatim. Artinya dari Salim dari ayahnya radhiyallahu anhu, Ghulaimanah ibnu Salamata masuk Islam dan ia juga memiliki 10 orang istri yang juga masuk Islam bersamaan dengannya. Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk memilih empat orang di antara istrinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, sahih. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim, dan maklul menurut Bukhari, Abu Zurah dan Abu Hatim. Bismillahirrahmanirrahim. Mengana Hakim Ibnu Muawiyah an abihi qala qultu ya Rasulullah ma haqqu zauji ahadina alaihi tut'imuha qala tut'imuha idza akalta wa taksuha idza aktasaita wala tadribil wajha wala tastabik wala tajur ila fil bait. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wala talikul Bukhari ba'dahu wala Sahih Ibnu Hibban wal Hakim. Artinya dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, dia bertanya kepada Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap para istri? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu makan, hendaknya kamu beri makan. Apabila kamu berpakaian, maka hendaknya kamu berikan pakaian. Dan jangan pula kamu memukul wajahnya, dan jangan pula kamu menjelekannya, dan jangan pula kamu menjauhinya kecuali di dalam rumah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi serta Ibnu Majah dan Bukhari, dan ditaklik sebagainya. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu anna rajulan dhahara mini imratihi summa waqa'a 'alaiha fa Nabi sallallahu alaihi wasallam inni waqa'tu 'alaiha qabla an ukafira qala fala takribha hatta taf'ala ma amarakallah. Rawahu arba'ah wa sahhaha Tirmidzi wa raja'an Nasa'i irsalahu wa rawahal Bizar wa min wajhil ukhara wa an Ibnu Abbas wa zadda fihi kafir wala ta'ud. Artinya, dan dari dia ada seseorang yang mengucapkan zihar kepada istrinya dan kemudian ia mencampurinya, dan dia menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, aku sudah bersetubuh dengan istriku, tapi aku belum membayar kafarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah dia dan laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadis riwayat Imam 4, sahih menurut Tirmidzi, mursal menurut Tajrih Nasa'i, dan diriwayatkan lain oleh Bizar dengan jalan lain, yaitu jalannya Abu Abbas radhiyallahu anhu, dengan sedikit tambahan, yaitu bayarlah kafarat dan jangan diulangi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala sa'ala fulanun faqala ya Rasulullah ara'aita an lawajita akhaduna bimra'atin ala fahishatin kaifa yasna'u in takalama bi amrin latim wa in sakata ala misli dalika falam yujibhu falamma kana ba'da dalika atahu innal ladzi sa'altuka anhu qad batulitu bihi fa anzalallahu ayati fi suratin nuri salahuna alaihi wa'adahu wa dzakarahu wa'adahu
wa dzakarahu akhbaru anal adzab dunya ahwanu min adabil akhirat. Qala la walati ba'asaka bil haqi maka tabtu 'alaiha. Mang farada anha an Nabi sallallahu alaihi wasallam farada kadzalika. Qalat la walati ba'asaka bil haqi innahu lakatibun. Fabada'a birujuli fasyahida arba'a min syahadati billahi summa sana bimra'atin summa kana ba'da dalika summa faraqa bainahuma, rawahu Muslim. Artinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya dia menemukan seorang fulan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapat baginda jika salah satu dari antara kami menemukan istri kami dalam suatu tindak kejahatan? Sedangkan apabila kami menceritakannya, maka kami akan menceritakan suatu yang besar, dan apabila kami mendiamkannya, berarti kami akan mendiamkan suatu yang besar." Kemudian Rasulullah tidak menjawab waktu itu. Kemudian si fulan ini datang kembali ketika waktu yang berbeda dan berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan apa yang telah aku tanyakan kepadamu kala itu." Kemudian Allah menurunkan firman-Nya dalam Quran surat An-Nur ayat 6-9 dan membacakannya dan menceritakannya dan menasihatinya dan mengatakan bahwa adab dunia lebih ringan daripada adab akhirat. Kemudian si pria berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong." Kemudian dia memanggil istrinya dan menasihatinya. Si istri kemudian berkata, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berbohong. Sungguhnya dia suaminya adalah pembohong." Kemudian Rasulullah menyuruhnya untuk melakukan sumpah 4 kali dengan menyebut nama Allah dan menyuruh istrinya juga untuk melakukannya juga. Kemudian dia menceraikan atau memisahkan keduanya. Hadis riwayat Muslim. Sekian dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kesalahan atau kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.